Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTuber dimanapun kalian berada, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara perawatan jambu madu agar cepat berbuah ya. Nah, ada beberapa hal yang sangat penting yang harus kita lakukan dalam perawatan jambu madu agar tanaman jambu madu kita cepat berbuah ya. Nah, apa saja perawatannya? Mari kita ikuti penjelasannya. Nah, baik teman-teman. Nah, yang pertama tentu saja kita awali dari pada saat kita menanam. Nah, pada saat kita menanam, yang penting yang harus kita lakukan adalah penyiapan media tanamnya. Media tanamnya harus media tanam yang benar-benar subur ya teman-teman. Selain subur, dia juga harus yang poros. Nah, kemudian setelah media tanamnya kita siapkan yang bagus, yang subur, kemudian tentu saja pemilihan bibitnya, carilah bibit yang sehat dan yang subur. Nah, kemudian setelah itu kita targetkan dulu kapan pohon jambu madu kita akan kita buahkan ya. Misalkan kita targetkan di usia 6 bulan, kemudian tingginya kita targetkan misalkan 70 sampai 80 cm seperti itu. Nah, kalau kita targetkan usia pohon jambu kita berbuah di usia 6 bulan, nah yang harus kita lakukan pada saat sebelum 6 bulan tadi adalah yang pertama tentu saja dengan melakukan pemupukan secara rutin ya teman-teman. Nah, di waktu pertama sampai dia berumur 4 bulan, lakukanlah pemupukan yang mengandung unsur nitrogen yang lebih banyak daripada fosfat maupun kaliumnya ya, seperti itu, karena dia di masa pertumbuhan. Nah, kemudian setelah 4 bulan maka penggunaan pupuk nitrogennya itu dikurangi, kita lebih kepada fosfat dan kaliumnya ya, untuk membentuk buah atau bunga seperti itu. Nah, kemudian juga yang harus kita lakukan adalah, dan ini sangat penting, yaitu melakukan penyiraman rutin. Usahakan setiap hari tanaman jambu madu kita siram ya, misalkan pagi, kecuali nanti kalau misalkan turun hujan, jadi kita tidak perlu menyiramnya. Nah, kemudian juga melakukan pengendalian hama ya, sekalipun dia belum berbuah kita tentu perlu mengendalikan hama, karena nantinya daunnya bisa beresiko diserang hama, baik itu ulat dan lain sebagainya. Jadi kita harus kendalikan hamanya supaya apa? Supaya tanaman kita sehat. Dan tentunya jika tanaman kita sehat, maka harapan besar untuk cepat berbuah itu akan bisa kita capai. Nah, kemudian juga pemangkasan sangat penting ya teman-teman. Itu sangat menentukan agar tanaman jambu kita atau jambu madu kita cepat berbuah. Kalau kita biarkan gondrong, maka sangat sulit untuk dia bisa cepat berbuah ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini seharusnya saya buang, tapi kemarin saya sangat tidak sempat sehingga ini terabaikan ini juga. Jadi sebenarnya yang penting hanya 3 cabang seperti ini aja. Ini karena kemarin saya telat, saya biarkan, dan kebetulan juga berbunga, teman-teman bisa lihat sendiri. Tapi nanti ini kan saya buang teman-teman, setelah bunganya selesai, setelah buahnya selesai, ini kan saya buang. Ini akan saya buang nantinya. Sekarang saya biarkan aja. Nah, kemudian selain pemangkasan, kita juga perlu membuangi daun-daunnya. Nah, kemarin di sini banyak daun-daun. Ini sengaja saya buang. Saya biarkan di bagian sini ke atas saja. Nah, sama seperti ini juga sengaja saya buang. Seperti ini daun-daun yang seperti ini juga dibuang. Nah, ini kayak seperti ini nantinya juga ini akan kita buang. Tapi pada saat dia berbunga sebaiknya jangan diganggu ya. Pada saat dia berbunga jangan kita ganggu. Dan hal yang penting, yang sangat penting juga, pada saat berbunga seperti ini kita tidak boleh melakukan pemupukan ya, apalagi pupuk kimia. Tapi kalau hanya sekedar pupuk organik tidak apa-apa ya, jangan sampai melakukan pemupukan kimia. Nah ya teman-teman,
karena ini masih belajar berbunga, saya sengaja tidak membuangi bunga-bunganya, saya biarkan aja karena ini saya belum ingin membentuknya seperti itu. Saya biarkan aja, saya ikuti aja dulu secara alami seperti apa, tapi nantinya ini akan kita bentuk lagi ya teman-teman. Itu tadi seperti percabangan-percabangan di bawah itu nanti akan kita buang karena ini memang di pembungaan pertama, jadi saya pikir biarkan aja dulu, kita ingin melihat seperti apa nanti hasilnya ya teman-teman. Saya pikir hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, poin pentingnya pada saat usia 4 bulan nanti kita tidak perlu menggunakan pupuk nitrogen ya, nggak apa-apa kalaupun daunnya nanti agak kurang subur, tidak apa-apa karena kan kita memang ingin membuahkannya seperti itu. Jadi lebih kepada fosfor maupun kalium ya, dan juga boleh ditambahkan pupuk-pupuk atau unsur-unsur hara lainnya. Dan satu lagi saya sarankan teman-teman, sebaiknya menggunakan pupuk-pupuk organik ya, karena ini kan tanaman buah dalam pot yang memang kita untuk konsumsi, jadi sebaiknya menggunakan pupuk organik ya, seperti itu. Oke teman-teman, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.